Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bakwan pakai buras. Jawab salamnya pelan kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makan buras pakai sambal terasi. Jawab salamnya keras cuman agak emosi tadi. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, ummahat kajian pekanan Rabu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang begitu banyak, begitu luas, dan saking banyaknya, saking luasnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitungnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Di mana dengan kedua nikmat tersebut insya Allah akan membimbing kita menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia-manusia yang insya Allah mendapatkan bimbingan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak insya Allah. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya sebagaimana tadi disebutkan oleh ketua majelis taklim ini, bahwa dengan hadirnya untuk menuntut ilmu, ya diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk menghadiri majelis ilmu, ini adalah merupakan nikmat. Dan nikmat sehat, nikmat waktu luang ini adalah merupakan nikmat yang banyak sekali manusia lalai dari kedua nikmat tersebut. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia banyak tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Dia tidak manfaatkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, sehingga akhirnya kedua nikmat tersebut berlalu begitu saja. Dan banyak sekali manusia tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut? Adalah nikmat sehat dan waktu luang. Dan alhamdulillah dengan duduknya kita di majelis taklim ini juga insya Allah adalah merupakan upaya kita untuk menambah ilmu, untuk menambah pemahaman, untuk memenuhi kriteria yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita agar amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu diterima dan menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat insya Allah,
ilmu yang menghantarkan kemudahan bagi kita untuk menuju surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan atba'ut tabiin, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Pekanan hari Rabu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya diamanahi untuk mengisi mulai pekan ini dan juga mungkin setiap pekan-pekan berikutnya untuk membersamai ibu-ibu dalam rangka kita mempelajari, ya, belajar bersama, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perjalanan, ya, ataupun ensiklopedia akhir zaman. Ini memang kajian tentang akhir zaman ini sekilas seolah-olah ini waduh berat begitu ya. Tapi tidak apa-apa lah. Ya, dianggap berat tidak apa-apa. Tapi ini perlu kita kaji, ibu-ibu sekalian. Ya, perlu sekali kita kaji. Kenapa? Karena dengan kita ini adalah merupakan bagian daripada akidah yang harus kita sama-sama yakini. Ya. Bagian daripada akidah yang harus sama-sama kita yakini. Ya, perjalanan kehidupan ini. Ya. Sampai dengan nanti hari kiamat, sampai dengan nanti kita hari akhirat, kemudian perjalanan manusia di hari akhirat tersebut, ya, ada mahsyar, kemudian ada hisab, ada mizan, ada syafaat, nanti ada sirat, ada qantoroh, ujung-ujungnya ada surga dan neraka kekal di sana. Dan kita perlu memahami tersebut. Dan itu sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak terkait dengan perjalanan hidup manusia, ya, di akhir zaman ini. Dan berbicara tentang akhir zaman, ya. Akhir zaman itu apa sih? Ya. Mulainya kapan, berakhirnya kapan? Ini perlu kita ketahui dulu. Ya. Jadi akhir zaman itu adalah merupakan era dimulai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi era dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan, ya, berakhirnya masa kekhalifahan akhir zaman. Ya, dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan berakhirnya masa kekhalifahan akhir zaman yang diprakarsai oleh Imam Mahdi dan di backup oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti ya, ini berdasarkan hadis, nanti saya sebutkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa nanti pada akhir zaman nanti, ya, umat Islam, orang-orang yang beriman itu akan menguasai dunia, ya, akan kembali menguasai dunia. Seperti halnya sebelumnya umat Islam pernah menguasai 3/4 dunia. Kalau nanti umat Islam itu akan menguasai dunia, 100% menguasai dunia. Ya. Kapan itu? Yaitu nanti pada masa kekhalifahan yang diprakarsai oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan dari mulai berakhirnya, ya, kekhalifahan akhir zaman tadi yang diprakarsai oleh Imam Mahdi dan di backup oleh Nabi Isa sampai dengan, ya, sampai dengan berakhirnya dunia,
ini adalah proses terjadinya kiamat. Ya, ini akan terjadinya proses terjadinya kiamat. Ini sudah dekat nih kiamatnya. Nanti ada muncul tanda-tanda kiamat. Walaupun pada masa ini sudah sebagian muncul tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat besar maksudnya. Tapi setelah berakhirnya masa kekhalifahan, ya, akhir zaman itu sampai dengan berakhirnya dunia, ini adalah proses hari kiamat. Ya. Dan ujung dari akhir zaman tersebut, ujung dari akhir zaman, ujungnya, ya, kan tadi mulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, ujung dari akhir zaman itu adalah berakhirnya sejarah manusia. Ketika manusia sudah meninggal dunia, ini adalah merupakan ujung dari akhir zaman, ya, the end of history, ya. Dan apa namanya? Berakhirnya kehidupan dunia, ya, ataupun alam semesta ini, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Ya. Jadi ini saya kasih gambaran awal terlebih dahulu. Ya. Bahwa ujung dari berakhirnya kehidupan dunia dan alam semesta ini, ya, ini adalah disebut dengan hari kiamat. Dan pada hari itu, ya, ini adalah merupakan hari berakhirnya the end of the world, ya, berarti berakhirnya kehidupan dunia seluruhnya dan awal dari kebangkitan, ya, awal dari kebangkitan, pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang memisahkan adalah hari kiamat tersebut. Dan hari kiamat ini menjadi gong dimulainya satu babak baru yang tidak akan pernah berakhir. Ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa akhir zaman itu dimulai dari apa tadi? Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini berdasarkan bukan kata saya, tapi memang perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu fi nasamis sa'ah." Aku diutus pada permulaan hari kiamat. Jadi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, ini adalah merupakan permulaan hari kiamat. Sudah berada di akhir zaman. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithu fi nafasis sa'ah." Aku diutus sama artinya. Finasamis sa'ah atau bu'ithu fi nafasis sa'ah. Aku diutus pada permulaan hari kiamat. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, telah menginformasikan kepada kita bahwa fase dari mulai diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan fase kekhalifahan akhir zaman tadi, ya, itu terbagi menjadi 5 fase. Ya, terbagi menjadi 5 fase. Terbagi menjadi 5 bagian. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya dari Hudzaifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Takunu an-nubuwatu fikum masya Allah an takuna summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masya Allah an takuna summa yarfa'uha idza syaa Allahu ay yarfa'aha. Summa takunu mulkan 'abdan fayakunu masya Allah ayyakuna summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masya Allah
antakuna summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakat. Ini dalilnya bahwa akhir zaman ini ya terbagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama berdasarkan hadis tadi adalah fase kenabian yang disebut dengan fase an-nubuwah. Takun nubuwatu fikum ya antaku masya Allah antakun. Jadi fase yang pertama adalah fase nubuwah, fase kenabian. Dan ini sudah berakhir ibu-ibu sekalian. Sudah berakhir. Ya. Dan berlangsung fase kenabian ini di mana langsung pada saat itu Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sudah berakhir, 23 tahun lamanya. Fase pertama sudah berakhir. Pertanyaannya kita fase yang keberapa? Ya, nanti kita bahas. Kemudian fase yang kedua adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah. Ya. Khilafah dengan sistem kenabian. Ya. Yaitu fase khulafaur rasyidin. Fase khulafaur rasyidin. Fase khulafaur rasyidin juga sudah berakhir. Ya. Dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah Nabi Muhammad SAW, maka kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun. Ya. Abu Bakar As-Siddiq selesai 2 tahun meninggal dunia, kemudian fase kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berapa lama? 10 tahun. Ya, 2 tambah 10 12. Ya. Kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia selesai, maka maka kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ini dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu selama kurang lebih 12 tahun. Ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, kemudian fase ataupun kepemimpinan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan memang pada saat kekhalifahan pada masa Ali bin Abi Thalib ini, masya Allah ya, terjadi kekacauan. Ya, terjadi perang saudara. Ya. Dan ini terjadi kurang lebih sekitar 6 tahun. Kurang 6 bulan. Ya, berarti berapa tahun, Bu? Dari awal Khulafaur Rasyidin berapa tahun jadinya? 30 tahun. Kurang 6 bulan. 30 tahun kurang 6 bulan. Dan ini sudah berakhir. Kemudian dilanjutkan dari masa setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka kekhalifahan dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu selama 6 bulan. Jadi digenapkan menjadi 30 tahun dalam sejarah itu. Ya. Hasan bin Ali melanjutkan kekhalifahan ayahnya Ali bin Abi Thalib selama 6 bulan. Dan terjadi kekacauan ya setelah terjadinya perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah pada saat itu. Ya. Maka kekhalifahan dilanjutkan oleh Hasan bin Ali selama 6 bulan. Jadi kekhalifahan khilafah ala minhajin nubuwah ini berlangsung kurang lebih selama 30 tahun. Ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, dan ini adalah akhir daripada khilafah ala minhajin nubuwah. Ya. Khilafah ala minhajin nubuwah, fase yang kedua yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun, yaitu
berakhirnya adalah penyerahan kekhalifahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah, ya, untuk meredam pertikaian perang saudara antara sesama muslim pada saat itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, pada saat itu Hasan bin Ali masih kecil, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ibni hada, sungguhnya anak ini, ya, sayyidun, dia adalah seorang yang memiliki keutamaan. Sayuslihullahu tabaraka wa ta'ala bihi fi'ataini azimataini minal muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan melalui kedua tangannya, melalui anak kecil ini, yaitu Hasan bin Ali, dua kelompok kaum muslimin yang saling bertikai. Ya. Dan ini adalah merupakan ketika terjadi penyerahan tersebut, ini adalah merupakan akhir dari masa ataupun fase Khulafaur Rasyidin, fase yang kedua. Berarti kita tidak berada di fase tersebut. Selanjutnya fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan fase mulkan takunu mulkan abdon, ya, kekhalifahan dengan sistem kerajaan, ya, kekhalifahan dengan sistem kerajaan, ya, dan ini waktunya cukup lama, ya, ada 3 dinasti pada saat itu, ya, ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, dan ada dinasti Utsmaniyah. Ini berat nggak Bu materinya Bu? Nggak apa-apa ya, berat juga ya. Nah, tidak apa-apa, biar tahu lah. Kita belajar bareng Bu, ya. Cuman kita pada fase ini saya ingin menjelaskan ini secara singkat saja. Ini singkat Bu, kan cepet tuh ya. Udah ini aja. Ya. Nah, pada fase ini adalah merupakan fase yang lama, Bu, cukup lama. Ya. Berakhir adalah runtuhnya dinasti khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Ada yang tahu nggak Bu tahun berapa? Ya. Jadi fase ketiga ini juga sudah berakhir. Dan berakhirnya yaitu pada saat runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah, ya, dinasti Utsmaniyah, ya, yaitu pada tanggal para ulama sejarah, para pakar sejarah, ya, menyebutkan bahwa fase ketiga ini juga sudah berakhir, yaitu pada saat runtuhnya dinasti Utsmaniyah atau khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah pada tanggal 3 Maret 1924. Ya, di tangan Mustafa Kamal, ya, di tangan beliau Mustafa Kamal Pasha, ya namanya. Ini berakhir, ya, berakhir pada tahun 1924. Nah, berarti fase ketiga sudah berakhir Bu, berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi, yaitu fase kekhalifahan dengan sistem kerajaan. Ya, pada fase pertama, fase kedua, fase ketiga Bu, itu umat Islam masih memimpin dunia. 3/4 dari dunia ini dipimpin oleh umat Islam. Ya. Nah, dari tahun 1924 sampai dengan sekarang, sampai nanti
Ada fase yang keempat berarti ini. Nah, kita di sini berarti ini. Yang disebut dengan tadi dalam hadis mulkan jabriyatan. Ya, mulkan jabriyatan. Jadi kekuasaan tanpa adanya kekhalifahan. Jadi terjadinya kekosongan kekhalifahan. Umat Islam pada saat ini tidak berkuasa. Pada saat ini umat Islam tidak berkuasa. Dan umat Islam pada saat ini diuji dengan ujian yang sedahsyat-dahsyatnya. Dengan fitnah yang begitu luar biasa. Ya. Mulkan jabriyatan ini. Atau kalau kita terjemahkan, kepemimpinan yang diktator pada masa ini. Dan kita berada di sini. Kita berada di mulkan jabriyatan, kepemimpinan yang diktator dan terjadinya tidak adanya terjadinya kekosongan kekhilafahan. Ya. Tadi mulkan abdon ini, kekhalifahan dengan sistem kerajaan ini durasinya cukup lama, kurang lebih sekitar 1227 tahun. Ya. Dan pada tahun 1924 sampai dengan sekarang dan nanti sampai dengan masa yang akan datang, ini masa mulkan jabriyatan di mana umat Islam diuji dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam ujian, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, ya, bahwa inna baina yadai saati fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsik mu'minan wa yusbihu kafiran. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Musa al-Asy'ari. Jadi pada saat nanti mendekati hari kiamat di akhir zaman, ya, maka akan terjadi banyak fitnah. Fitanan itu jamak dari fitnah, Bu. Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan kaqita'il lailil muslim, seperti gelap malam yang sangat pekat. Ya, wah, luar biasa dahsyat. Sampai ada orang yang di pagi hari dia muslim atau beriman, sore harinya menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia beriman, paginya menjadi kafir. Dan dalam hadis yang lain, orang yang berpegang teguh terhadap agamanya, orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, kal qabid alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Kebayang, Bu, megang bara api seperti apa? Wah, gak kuat, panas. Ujiannya berat. Dan kita berada di fase ini. Ya. Kemudian nanti akan ada fase yang kelima. Setelah nanti berakhirnya fase ini, nanti ada fase yang kelima sebagai fase penutup. Ya. Takunu khilafatan alamin haji nubuwah, kembali kekhalifahan, ya, dengan sistem kenabian. Kapan itu? Ya, kapan itu? Nanti kekhalifahan yang dipimpin oleh Imam Mahdi, yang di backup oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan hal ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah ke-24, ya, An-Nur ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adallahu alladziina aamanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, dan berjanji kepada orang-orang yang beramal solih di antara kalian, wa amilus solihati, la yastakhlifannahum fil ardi. Mereka itu akan menjadi
berkuasa di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan, kekhalifahan ya kepada sebelum mereka. Yang tadi fase pertama an-nubuwah, fase khulafaur rasyidin dan fase mulkan adhan. Ya. Masya Allah berat banget Bu ya materinya. Nggak apa-apa Bu. Kita belajar bersama Bu. Saya juga belajar. Dan kajian akhir zaman ini sangat penting. Ya. Sangat penting bagi kita sebagai rambu-rambu ya. Sebagai rambu-rambu dan bekal buat kita untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal. Ya. Ini rambu-rambu buat kita. Oh iya seperti ini. Kita akan kembali kepada kehidupan akhirat yang kekal. Dunia ini cuma sebentar, cuma sementara. Gitu. Dan hari kiamat ini adalah sebuah kepastian, bukan sebuah keraguan-raguan. Ya. Tujuannya apa? Ya, kita belajar tentang kajian akhir zaman ini supaya kita selamat, Bu. Supaya kita selamat dari huru-hara akhir zaman tersebut. Ya. Supaya kita selamat dari huru-hara akhir zaman tersebut, huru-hara hari kiamat tersebut, ya. Dan begitu dahsyat dan itu terjadinya adalah sebuah kepastian. Ya. Nah, ini gambaran awal, Bu. Baru gambaran awal, ya, Bu ya. Tapi kan tema kita bukan itu, Bu. Temanya apa, Bu? Ya. Temanya tentang tujuan penciptaan. Ya. Nah, sehingga ya, dalam kitab Mausu'atul Akhirah karya Dr. Mahir Ahmad ini, Bu, dijelaskan ya. Dijelaskan bahwa ya, di awal ini di mukadimah beliau ya, beliau menyampaikan tentang tujuan penciptaan manusia dan hikmah di balik ujian dan cobaan yang diberikan kepada manusia dalam kehidupan dunia ini. Ya. Nah, ini sebagai rambu-rambu buat kita, pengingat buat kita bahwa kehidupan dunia ini bukanlah tujuan kita. Ya. Dunia ini sementara, dunia ini akan hancur, dunia ini akan hilang, dunia ini akan lenyap. Ya, dunia ini tidak kekal. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, dengan perhiasan dan juga kesenangan kehidupan dunia yang hanya sementara. Bahkan disebutkan dalam berbagai ayat ya, di antaranya surah Al-Ankabut ya, surah ke-29 ayat ke-64, dunia ini adalah lahwun walaibun. Permainan dan senda gurau saja. Ya. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, abadi. Ya, ini pelajaran yang kita ambil. Ya, ini mukadimah yang harus kita kuatkan saat kita mempelajari ensiklopedia akhir zaman ini. Bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara, kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau saja, bukan tujuan kita. Tapi kehidupan akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan akhiratnya tempat kembali kita, tempat mudik kita. Maka kita perlu mempersiapkan bekal untuk menuju kehidupan akhirat tersebut. Ya. Jangan seperti orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Quran surah ke-87 ya, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Surah ke-87 surah apa, Bu? Surah ke-87 surah ini surah yang sering kita baca, Bu. Ya. Surah Al-A'la, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, surah Al-A'la. Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Orang-orang kafir, Bu, itu mereka memprioritaskan, memilih
kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu sementara. Kehidupan dunia ini tidak kekal. Kehidupan dunia ini akan lenyap. Allah tegaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhiratlah kehidupan yang lebih baik dan kekal. Ya. Demikian. Dan perlu kita pahami bersama bahwa kehidupan dunia ini adalah darul amal. Ya. Dunia ini adalah tempat beramal. Dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Ya, apalagi tadi di fase mulkan jabriyatan yang mana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita fitnah-fitnah yang begitu besar. Nanti kita akan bahas, Bu. Ya, fitnah-fitnah apa saja. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Terkait dengan masuk tanda-tanda wusto nanti. Kita akan bahas banyak tentang tanda-tanda wusto. Ya. Ada tanda-tanda hari kiamat itu ada terbagi menjadi 3, ada tanda-tanda sugro, tanda-tanda wusto, dan tanda-tanda kubro. Ya, nanti kita akan bahas. Terutama kalau sugro ini sudah banyak yang sudah terjadi, ya. Tapi kita akan bahas di tanda-tanda wusto yang memang terjadi di kehidupan kita. Ya, dan akan terjadi setelah kehidupan kita. Dan kita akan bahas juga tanda-tanda kubro yang sudah mendekati hari kiamat. Ya, tanda-tanda wusto itu banyak, Bu. Dalam kitab ini disebutkan sampai 42 tanda. Kemudian tanda-tanda kubro itu sekitar ada 13. Dan tanda-tanda sugro yang mungkin akan kita bahas secara singkat nanti kurang lebih ada sekitar 23 tanda. Dan itu berdasarkan dalil-dalil yang Rasulullah SAW sampaikan. Termasuk juga ada beberapa tanda-tanda tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pula dalam Al-Qur'an. Ya. Kembali bahwa dunia ini adalah tempat apa, Bu? Beramal dan tempat ujian. Darul amal atau darul jaza, bukan darul jaza atau darul ibtila. Tempat ujian. Ya, kita harus banyak beramal di dunia ini. Ya, beramal dan ujian. Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hamba dengan ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Ya. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, itu tidak hanya ujian berupa penderitaan, kesulitan, penyakit dan lain sebagainya, belum tentu. Ya, tapi bisa jadi ujian-ujian tersebut adalah berupa kenikmatan, berupa kelapangan, berupa kesehatan, berupa kekayaan, berupa jabatan, dan lain sebagainya. Ini semuanya ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan kesulitan, dengan keburukan, atau dengan kebaikan ataupun kelapangan. Sebagai ujian buat kalian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ya. Ini harus kita pahami bersama. Ya. Bahwa itulah kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia. Yang hanya permainan senda gurau, yang sifatnya sementara, tempat beramal dan tempat ujian buat kita semuanya. Ya. Bu, di rumah kita banyak ujiannya, Bu. Anak-anak di sekolah juga ada ujiannya. Ya. Ibu-ibu hadir ke sini ke majelis taklim, di majelis taklim ini juga tentu akan banyak ujian-ujian. Dimanapun kita hidup akan banyak ujian-ujian. Ya. Dan bagi orang yang beriman, Masya Allah. Ya. Bagi orang yang beriman, ujian-ujian tersebut ya itu menjadi hikmah buat, tidak ada yang sia-sia. Justru
menjadi banyak hikmah yang akan didapatkan bagi orang yang beriman. Ya, itu orang beriman. Semua ujian baik kebaikan ataupun keburukan semuanya adalah baik bagi orang yang beriman. Tidak ada yang sia-sia. Dan itu tidak dimiliki melainkan hanya oleh orang-orang yang beriman. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, takjub. Ya, sungguh menakjubkan kata Rasulullah perkara orang yang beriman itu. Kenapa? Karena semua urusannya adalah baik. Semuanya adalah baik. Apapun yang menimpanya adalah sebuah kebaikan. Tidak ada yang sia-sia. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman itu ketika ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, penderitaan, penyakit dan lain sebagainya, dia bersabar dan itu baik bagi orang yang beriman. Dan ketika ditimpa kelapangan, kenikmatan, ya, dia bersyukur dan itu baik bagi orang yang beriman. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang-orang yang beriman. Ya. Maka perlu kita pahami bersama bahwa ini sebagai muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an terkait dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Ya. Bahwa tujuan penciptaan manusia itu sendiri, kita sebagai manusia, Allah ciptakan memiliki tujuan. Bukan tanpa tujuan. Allah berfirman dalam Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat yang ke-16, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami, kata Allah, menciptakan langit, menciptakan bumi, dan apapun yang ada di antara langit dan bumi ini termasuk kita di dalamnya, Bu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan juga yang ada di antara keduanya la'ibin. Hanya sia-sia saja. Tidak. Tapi memiliki tujuan yang jelas. Ya. Memiliki tujuan yang jelas. Juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum ya, annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian ini secara main-main saja? Ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Ini adalah merupakan pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dan jawabannya kita semuanya tahu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita itu dengan main-main. Dan Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa kita ini akan dikembalikan kepadanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini dijelaskan bahwa ya, agar penciptaan manusia ya dan juga penciptaan langit bumi ini tidak sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan kehidupan akhirat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadakan kehidupan akhirat ini adalah merupakan salah satu upaya yang Allah Subhanahu wa taala lakukan bahwa ya, bahwa kehidupan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini bukan sia-sia. Ya, ada kehidupan akhirat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di kehidupan akhirat tersebut bagi orang yang berbuat baik, kebaikan. Bagi orang yang berbuat buruk dan berbuat jahat juga hal yang serupa. Kalau berbuat baik, berbuat kebaikan, amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kebaikan dan juga pahala-pahala yang begitu banyak dan berlipat ganda. Ya, bahkan Allah akan tambahkan.
Sebaliknya berbuat kemaksiatan, berbuat durhaka, berbuat keburukan, berbuat dosa, juga Allah Subhanahu wa taala akan balas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah ke-53, ayat yang ke-31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah, pemilik yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, termasuk kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyal ladzina asa'u bima amil. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa atas apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan orang yang berbuat baik, ya, bil husna, dengan yang lebih baik. Ya, para ulama tafsir menyebutkan bahwa al-husna ini adalah surga. Ya. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kalau kita kaji dalam Al-Qur'an ini, ya, menciptakan kita, ya, itu bukan untuk dimusnahkan. Ya. Allah menciptakan kita, ya, bukan untuk dimusnahkan. Tapi Allah menciptakan kita adalah untuk selamanya. Kematian adalah satu tahapan untuk menuju kehidupan yang selamanya tadi. Bisa dipahami nggak, Bu? Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita, menciptakan manusia ini untuk dimusnahkan. Musnah udah begitu selesai, enggak. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia, hamba-hambanya ini dari mulai Nabi Adam sampai dengan kita dan juga nanti mungkin umat-umat atau hamba-hambanya yang lain, ya, bukan untuk dimusnahkan. Selesai, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk hidup selamanya. Adapun kematian ini adalah merupakan salah satu tahapan untuk kehidupan yang selamanya tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dalam Quran surah ke-51 ayat yang ke-56. Ya, ini tujuannya, Bu. Tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya. Para ulama tafsir menafsirkan liya'budun artinya liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tujuan utamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, tujuan penciptaan manusia ini adalah sebagai khalifah. Ya. Sebagai khalifah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ya. Sebagai khalifah. Ya, pekan kemarin saya sudah singgung. Khalifah itu artinya adalah wakil Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengelola dunia ini, mengelola bumi Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan, untuk memakmurkan, ya, bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tujuan penciptaan manusia juga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menginformasikan kepada kita, ini lebih ditafsir lagi, lebih dijelaskan lagi. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah ke-28 ayat yang ke-77.
Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, Bu, posisi paling kanan sebelah bawah, Bu. Hafal posisinya, Bu. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah wabtagi fima atakallahu daral akhir. Jadi tujuan, ya, konsep hidup, ya, manusia itu adalah untuk mencari pahala untuk kehidupannya di akhirat nanti. Ya, kita thalabul ilmi, kita berbuat baik, kita mencari nafkah, ya. Ibu-ibu yang mungkin membantu suaminya mencari nafkah, berjualan ataupun sebagai profesi yang lainnya, misalnya sebagai apa itu dokter lah misalnya, ataupun apapun itu profesinya, ya. Itu tiada lain adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bekal kehidupan akhirat. Ya. Jadi itu tujuannya. Dan berbuat baik, Bu. Nah, ini tafsirnya, penjelasannya. Dan kita berbuat baik di dalam kehidupan dunia ini, kita harus berbuat banyak, berbuat baik. Wa ahsin wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Maaf. Yang kedua ini adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kau lupakan nasibmu di kehidupan dunia. Jadi dunia ini Allah perintahkan bukan untuk tujuan, tapi jangan kau lupakan. Artinya apa? Dunia ini sebagai sarana saja, Bu. Sebagai sarana untuk menuju kehidupan akhirat yang kekalan abadi tadi. Ya. Dijadikan sarana. Kemudian yang ketiga, berdasarkan surah Al-Qasas tadi ayat 77, adalah kita di dalam kehidupan dunia ini harus banyak berbuat kebaikan, Bu. Banyak berbuat baik, Masya Allah. Berbuat baik kepada siapapun. Ya. Dan orang yang paling dan harus mendapatkan, ya, perlakuan baik, ya, itu adalah orang tua kita. Jadi berbuat baik, ya, berbuat baik itu tingkatan yang paling tinggi, Bu, adalah yang pertama ada berbuat baik dan beribadah. Ya, al-ihsan dalam beribadah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya tentang al-ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarohu, fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak dapat melihatnya, seolah-olah maka Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Artinya kita berbuat baik dalam beribadah ini adalah merupakan perbuatan baik yang derajatnya paling tinggi. Ya. Dan berbuat baik yang kedua adalah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, kepada orang tua kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita. Ya. Dan sebesar apapun kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita, Bu. Ya. Ini tidak akan bisa. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kita itu tidak akan bisa membalas jasa ataupun kebaikan orang tua kita. Kata Rasulullah, bisa membalas kebaikan ataupun jasa kedua orang tua kita apabila kita menemukan kedua orang tua kita dalam keadaan hamba sahaya dan kemudian kita memerdekakannya. Ini baru bisa membalas. Pertanyaannya kan orang tua kita bukan hamba sahaya. Ya. Itu, Bu, beribadah ini. Apa namanya? Tujuan hidup kita ini berbuat baik. Ya. Berbuat baik kepada siapapun. Ya. Terutama juga berbuat baik pada orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, berbuat baik itu ya pertama pada Allah dan beribadah kepada orang tua dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, itu Allah jelaskan dalam Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-36, Bu. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu adalah berbuat baik yang pertama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Lihat.
wabil walidaini ihsana. Yang kedua itu Allah sandingkan perintah untuk beribadah dan larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, wa'budullaha wa tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Orang-orang yang terdekat dengan kamu. Ya. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, bapak kepada anaknya, anak kepada ibunya, begitu. Dan kepada bapaknya, kepada orang tuanya, dan karib kerabatnya, masya Allah. Itu harus didahulukan. Ya, itu berdasarkan surah Al-Qasas, Bu. Berbuat baik. Dan yang keempat adalah tidak berbuat kerusakan. Tidak berbuat kerusakan, baik merusak diri sendiri ataupun merusak orang lain. Ya, merusak diri sendiri atau merusak orang lain. Ya. Atau merusak fasilitas. Ini tidak diperkenankan. Ya, dalam hidup ini 4 hal tadi harus kita lakukan, ya. Berdasarkan surah Al-Qasas, ya. Kalau berdasarkan surah Al-Dzariyat, kita tujuan hidup kita adalah beribadah. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, tujuan penciptaan manusia ini adalah sebagai khalifah. Berdasarkan Quran surah Al-Qasas ayat 77, maka tujuan penciptaan manusia ini dalam kehidupan dunia ini adalah mencari, ya, pahala untuk kehidupan akhirat, menjadikan dunia sebagai sarana, kemudian berbuat baik dan menahan diri untuk tidak berbuat kerusakan. Ya. Dan berdasarkan ini. Jadi tujuan penciptaan manusia ini berdasarkan ayat yang lainnya surah ke-67. Surah ke-67 Al-Mulk. Ayat yang kedua yaitu agar kita beramal dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi tujuan penciptaan manusia ini, kita hidup di dunia ini adalah berdasarkan surah ke berapa tadi? 67 surah Al-Mulk. Ayat yang kedua adalah kita beramal dengan sebaik-baiknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan juga kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal. Ya. Jadi seperti itu, Bu. Tujuan penciptaan manusia ini. Ya. Adalah untuk berdasarkan surah Al-Mulk ini adalah untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita beramal dengan sebaik-baiknya? Ya. Bagaimana kita beramal dengan sebaik-baiknya tadi? Ya, Fudail Ibnu Iyad mengatakan bahwa beramal dengan sebaik-baiknya itu adalah amalan yang akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya. Innal amala idza kana khalisan lam yakun shawaban lam yuqbal wa innal amala idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa shawaban fal khalisu ayakuna lillahi wa shawabu ayakuna ala sunnah. Kata Fudail Ibnu Iyad. Sungguhnya amalan kalau misalnya ikhlas tapi nggak benar tidak akan diterima, kalau benar tapi tidak ikhlas tidak akan diterima, sampai ikhlas dan benar. Yang disebut dengan ikhlas artinya semata-mata karena Allah, yang disebut dengan benar adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian, Bu. Dan yang terakhir adalah hikmah daripada ujian, ya, hikmah daripada ujian, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala informasikan kepada kita, ya, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa, ya, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu dalam kehidupan dunia ini, ya, adalah merupakan tanda cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, dalam kehidupan dunia ini itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita, Masya Allah. Ya. Dan semuanya adalah kebaikan sebagaimana tadi dijelaskan, ya. Dan selain itu juga bahwa hikmah, ya, dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah ingin mengetahui
kesungguhan kita, dan juga kesabaran kita. Ya, kesungguhan dan kesabaran, serta Allah mengetahui siapa di antara kita yang jujur dan yang berdusta dengan keimanan. Ya, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ya. Quran surah ke-47 Muhammad ayat 31. Ingin mengetahui kesungguhan dan juga kesabaran kita. Ya. Dan juga Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan juga dusta dengan keimanannya. Dan ada kaitannya dengan tadi tujuan penciptaan manusia, bahwa rahasia ya di balik Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kehidupan ini adalah sama ya. Berdasarkan surat 67 ayat yang kedua, Allah ingin mengetahui siapa yang terbaik amalannya di antara hamba. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ya, demikian barangkali ibu-ibu sekalian ya, sementara memang agak berat ya awal-awal, tapi insya Allah kesananya akan lebih nikmat ya. Kita kaji ensiklopedia akhir zaman ini ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tanda-tanda kiamat, insya Allah ya, tanda-tanda kiamat ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semuanya ya, menjadi pelajaran buat kita semuanya supaya kita selamat ya dari huru-hara akhir zaman ini, insya Allah ya. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup saja kajian ini. Terima kasih. Baik Ustadz, kita beri kesempatan ya Ustadz ya bagi yang bertanya. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya silakan. Nah, sepertinya tidak ada nih Mama Kinan. Kayaknya karena berat nih materinya. Ada Ustadz. Oh ada. Oh, ada. Oh gitu, mangga. Ini Ustadz mau nanya, manusia itu yang sudah tidak diterima tobatnya, itu masuk fase berapa? Manusia yang tidak diterima taubatnya. Itu masuk fase keberapa? Ya, baik. Bentar. Oh. Munculnya Imam Mahdi berapa tahun gitu? Ya, baik, masya Allah ya. Ini udah, kalau yang pertama ini pembahasannya masih jauh Bu, baru mukadimah Bu. Sebenarnya ya, kalau muncul Imam Mahdi ini sudah masuk tanda-tanda kiamat besar Bu. Ya, ada kelahiran Imam Mahdi, sifat-sifat Imam Mahdi, tanda-tanda Imam Mahdi. Nanti berapa lama Imam Mahdi? Ini saya pending jawabannya, ya Bu ya. Khusus yang kedua khususnya yang kedua. Tapi ya supaya kita saya ingin kita juga ini ya berkelanjutan ini membahas ini ya. Kemudian nanti di situ juga ada ikhtilaf para ulama terkait dengan ini. Oh, berapa Imam Mahdi ini nanti kita akan bahas. Tapi karena ini pembahasannya belum ke sana, jadi saya pending jawaban itu. Tapi insya Allah kita akan bahas ya. Nah, terkait dengan taubat yang ditutup itu adalah pada fase nanti itu sudah berakhir Bu, fase yang disebutkan tadi itu udah fase yang udah kelewat Bu. Tapi sudah masuk fase proses hari kiamat Bu itu. Ya. Itu sudah masuk fase proses hari kiamat di mana matahari nanti ada tanda-tanda hari kiamat itu ya Bu ya. Tanda-tanda hari kiamat itu adalah matahari sudah bukan terbit lagi dari timur Bu, tapi terbitnya dari barat. Nah, ketika matahari terbit dari barat, Bu, itu sudah tertutup pintu taubat. Ya. Itu saya jawab. Adapun yang tadi Imam Mahdi itu berapa, nanti itu kita pending. Ya Bu ya, sebagai ya mungkin mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Ya. Jadi untuk soal yang pertama, bahwa
taubat ini nanti akan ditutup, ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW adalah ini kalau malam yughargir, pertama malam yughargir, ya. Kalau kita masih dalam sakaratul maut, sudah sakaratul maut, ya, maka sebelum sakaratul maut kita masih diterima taubat kita, Bu. Ya. Tapi kalau sudah sakaratul maut, ya, ini sudah tertutup. Itu yang pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya malam yughargir. Ketika nyawa ini belum nyampe ke tenggorokan, Bu. Kita masih dalam keadaan sakit, kita bertobat, itu masih diterima insya Allah taubat kita, Bu. Tapi kalau udah yughargir, nah, sudah artinya nyawa sudah ada di kerongkongan ini, sudah. Saat sakaratul maut kita tobat, maka pintu tobat tertutup. Yang kedua, pintu tobat yang tertutup adalah nanti di fase, tapi tidak masuk di fase yang kelima fase tadi, Bu. Ya, tidak masuk di 5 fase tadi. Ya, ini sudah berakhir. Yang fase yang kelima sudah berakhir, Bu. Ya, fase yang kelima sudah berakhir. Ya, karena masa kekhalifahan Imam Mahdi ini sudah berakhir, maka ada manusia yang hidup kembali, Bu. Ya, dan itu adalah manusia-manusia yang durhaka. Ya, manusia-manusia yang durhaka, yang bejat. Ya, dan muncul nanti itu matahari terbit dari barat, maka pada saat itu sudah pintu taubat tertutup. Ya, wallahu ta'ala alam. Untuk lebih detailnya, lebih jelasnya insya Allah kita akan bahas. Ada lagi, enggak? Baik, Ustadz. Ini saya yang bertanya ya, Ustadz. Ya, enggak. Sambil menunggu ibu-ibu barangkali yang mau bertanya, silakan. Mungkin ini Ustadz, kalau saya sebelum bertanya, ingin jujur gitu ya Ustadz ya, sebelum memulai tema ini itu memang ada rasa seperti berat Ustadz. Dan memang ternyata pas kita mulai hari ini itu benar berasa beratnya ya Ibu ya. Tapi ternyata itu justru menambah semangat ya Ustadz ya, menambah giroh gitu, dan tanda tanya gitu, apa nanti yang akan dibahas gitu ya di akhir zaman ini. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan nih Ustadz, setelah ada 5 fase tadi, kalau dari fase 1 sampai 3 itu kan ada khalifahnya ya Ustadz ya. Nah, yang ada apanya? Ada pemimpin, ada khalifah ya. Ya. Nah, kan kita masuk ke fase keempat nih, di mana terjadi banyak fitnah. Nah, yang menjadi pertanyaan ini khusus mungkin diri sebagai ibu, sebagai manusia gitu, tips apa gitu ya Ustadz dalam menghadapi banyaknya fitnah di fase keempat ini. Selain itu kan Islam tidak berkuasa, Islam juga banyak diuji gitu ya, agama kita tidak ada yang menjadi panutan ya di era sekarang ini nih Ustadz. Iya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sementara setelah mendengar penjelasan-penjelasan tadi, ini akan terjadi fase yang kelima gitu loh. Sementara ini udah sebentar lagi gitu loh Ustadz. Jadi bagaimana cara menghadapi ketakutan tadi, kekhawatiran, dan fase, istilahnya fase keempat ini adalah fase yang terberat ya Ustadz ya mungkin. Yeah. Itu aja Ustadz pertanyaannya. Masya Allah. Ya, ini juga sebetulnya akan saya bahas nih Bu, terkait dengan benteng-benteng fitnah nanti. Kita akan membahas tentang benteng-benteng fitnah. Bagaimana kita membentengi fitnah-fitnah yang terjadi di fase ini, ya Bu ya. Tapi secara singkat saja Bu ya. Secara singkat bahwa bagaimana kita untuk tips kita agar kita selamat, ya, agar kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut, ya Bu ya. Ya, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus al-ilmu dulu. Kita harus mengetahui supaya kita tidak terjerumus kepada, supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, Bu. Mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana kita
mengetahui fitnah-fitnah tersebut yang kita tidak paham. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, mana yang kekufuran, mana yang kufur, mana yang tauhid gitu, mana yang syirik, mana yang tauhid. Tentu yang harus kita pahami, yang harus kita bekali adalah ilmu terutama. Yang pertama, ya, itu yang pertama, ilmu dan keyakinan, ya. Dan yang kedua adalah sabar, ya, sabar. Ini singkatnya, ya, ilmu dan keyakinan, dan kedua adalah sabar, ya. Makanya kita ketika ada ujian apapun yang menimpa kita, maka kita sabar. Ya, fitnah-fitnah itu banyak sekali, Bu. Nanti ada fitnah-fitnah syubhat, ada fitnah-fitnah syahwat, ada fitnah-fitnah yang lainnya, Bu. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ya. Pertama ilmu, yang kedua kita tipsnya adalah sabar. Ya. Sabar artinya kita tetap konsisten dengan ketaatan pada Allah. Ya. Dengan keyakinan keilmuan yang kita miliki. Tidak tergoncahkan, tidak tergoyahkan keyakinan kita ini. Ya. Walaupun kita bisa jadi nanti dicaci, dimaki, diasingkan, sabar. Ya. Dan makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, bahwa orang-orang yang tidak akan merugi itu nanti adalah salah satunya adalah orang-orang yang tawasau bil haq, ya. Tawasau bil haq itu apa? Saling menasehati dalam kebenaran, ya. Saling menasehati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Artinya ini adalah merupakan kunci, Bu. Kunci agar kita selamat dari fitnah-fitnah. Wa tawasau bis sabr. Aktifnya itu, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Ya. Menasehati, saling menasehati dalam kesabaran. Itu secara singkatnya. Tapi nanti kita akan bahas secara detailnya terkait dengan tanda-tanda wusto nanti. Ada di tanda-tanda wusto, ya. Kita akan bahas sebelumnya tanda-tanda sugro dulu, kemudian wusto, nanti kubro, seperti itu. Allah taala alam. Baik Ustadz, syukran. Ada lagi Ibu? Silakan. Ya, bila tidak ada, mungkin sedikit satu lagi. Dan saya perlu ingin sampaikan kepada jamaah sekalian ini, ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara fitnah yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada hambanya, Ini fitnah-fitnah ini banyak, Bu. Ya, fitnah-fitnah itu akan banyak nih, Bu. Nanti nih, Bu, di ujung, ya, di ujung fase keempat ini nanti ada fitnah yang paling besar, dan ini setiap nabi, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabi melainkan beliau, para nabi tersebut, menginformasikan kepada kita tentang fitnah yang besar ini. Ada yang tahu nggak, Bu, fitnah apa? Fitnah Dajjal. Ya, innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu dara'allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnatid Dajjal. Wa innallaha lam yab'atsu nabiyyan illa hadzara ummatahu ad-Dajjal. Tidaklah ada ujian di muka bumi ini yang lebih besar, ya, yang lebih besar melebihi, mulai sejak diciptakannya Nabi Adam sampai dengan nanti akhir zaman nanti, melebihi besarnya fitnah Dajjal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidaklah mengutus seorang nabi pun melainkan, ya, para nabi tersebut mengingatkan umatnya dari fitnah tersebut, ya. Wallahu taala alam. Ya, itu mungkin sebagai penutup, ya, hadis, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Ya, demikian barangkali karena sudah 10.30, ya. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan bahas, kita akan lanjutkan tentang kajian akhir zaman ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.